Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami mengambil judul Different Sensor Based Intelligent Spraying System in Agriculture. Sedangkan anggota kami berjumlah 5 orang, yaitu yang pertama ada Stefani Aditasa, yang kedua ada Fisil Gabriel, yang ketiga ada Isika Ceri Nafisa, yang keempat ada saya sendiri, yang kelima ada Mutiara Hidayatillah. Bisa di next. Aplikasi kimia nutrisi dan pestisida. Aplikasi kimia nutrisi dan pestisida adalah salah satu proses yang terpenting dalam produksi pangan di pertanian, tetapi juga menjadi salah satu kegiatan yang berbahaya, karena hal tersebut dapat mempengaruhi pengeluaran produksi kondisi, kesehatan petani, dan membuat kerusakan lingkungan yang berbahaya. Aplikasi penyemprotan tanaman berbasis sensor. Sprayer atau alat penyemprot adalah mesin yang digunakan sebagai pemecah suatu cairan, larutan atau suspensi menjadi butiran cairan. Jadi, sprayer sendiri merupakan aplikator pestisida yang diperlukan dalam bidang pertanian. Sedangkan kegunaan dari aplikasi penyemprotan yang memakai sistem kontrol cerdas antara lain dapat secara signifikan mengurangi penggunaan pestisida dan pencemaran lingkungan yang tidak tepat sasaran. Yang kedua, teknologi yang berbasis sensor memiliki kecepatan penyemprotan variabel real-time, menawarkan efektivitas dan penggunaan pestisida yang efisien. Yang ketiga, meminimalisir kerusakan bahaya pada tenaga kerja akibat pestisida. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vistel. Dalam pembuatan alat penyemprotan tanaman yang cerdas, diperlukan teknologi dan alat yang memenuhi spesifikasi. Adapun sensor yang digunakan dalam aplikasi alat penyemprotan berbasis sensor, yaitu sensor inframerah, merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi suatu objek. Kelebihan dari sensor ini yaitu dapat mendeteksi tanaman secara otomatis dan respon yang lebih cepat, serta memiliki harga yang relatif terjangkau. Sedangkan kekurangannya, jarak transfer yang relatif dekat, posisi transfer sinyal harus tegak lurus, membutuhkan waktu yang cukup lama pada proses transfer data, dan merupakan teknologi tertinggal karena sudah jarang digunakan. 2. Sensor ultrasonik merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek. Kelebihan dari sensor ultrasonik yaitu kecepatan suara yang diterima dapat digunakan untuk menghitung jarak, mengukur jarak dengan sangat cepat dan otomatis, dan tidak dipengaruhi oleh keadaan cahaya dan warna saat mendeteksi objek. Sedangkan kekurangannya yaitu memiliki daya jangkau yang terbatas, resolusi yang rendah, dan refresh rate yang lambat, sehingga tidak dapat mendeteksi target yang bergerak cepat, serta tidak dapat mengukur jarak benda yang memiliki permukaan ekstrim. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Stefani. Selanjutnya yang ketiga ada LIDAR, Light Detection and Timing. LIDAR merupakan teknologi penginderaan yang menggunakan pantulan sinar laser untuk mengukur jarak objek yang ada di lingkungan. Prinsip kerja dari sensor LIDAR yaitu perangkat LIDAR menembakkan sinar laser secara cepat pulse laser per detik ke suatu permukaan objek atau target. Kemudian komponen pada sensor LIDAR menghitung waktu yang dibutuhkan sinar laser untuk kembali ke reseptor dengan cara memantulkan sinarnya sehingga dipaparkan hasil perhitungan jarak dengan akurasi tinggi. Kelemahan dari sensor LIDAR yaitu sistem tidak bekerja maksimal apabila terhalang awan atau kabut dan sinar laser yang dikirim harus segaris lurus. Jika tidak, maka sensor tidak berfungsi. Sedangkan kelebihannya yaitu memiliki akurasi yang lebih tinggi dari sensor lain, dapat mengukur variabilitas spasial, bekerja sangat cepat, dan dapat digunakan di segala kondisi pencahayaan. Sistem LIDAR yang canggih memiliki potensi untuk memperoleh gambar digital 3 dimensi dengan informasi tanaman meliputi tinggi, lebar, volume, indeks luas daun, dan data kerapatan luas daun. Kemudian yang keempat ada mesin vision. Mesin vision merupakan teknologi dan metode yang digunakan untuk memberikan informasi posisi,
ukuran, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu objek. Mesin ini merupakan salah satu mesin yang berfungsi sebagai pendeteksi. Prinsip kerja dari mesin vision yaitu mengambil gambar. Gambar digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik yang diidentifikasi. Pada bidang pertanian, mesin vision digunakan pada alat penyemprot otomatis yang mampu menyemprotkan pestisida berdasarkan sifat fisik hama. Kelebihan dari mesin ini yaitu kemampuan untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar dari satu sensor dan dapat memberikan gambar tanaman 3 dimensi yang akurat. Sedangkan kekurangannya yaitu persyaratan komputasi yang luas dan harga relatif tinggi. Kemudian yang terakhir ada sensor fusion, merupakan metode penggabungan beberapa jenis sensor yang berbeda, di mana memiliki karakteristik yang hampir sama untuk mendapatkan suatu fungsi baru untuk mencapai presisi yang lebih baik dan implikasi yang lebih tepat dibanding dengan penggunaan sensor menggunakan satu sensor saja. Ada 4 pendekatan fusi, yaitu penggabungan pelengkap, penggabungan kompetitif, penggabungan kooperasi, dan penggabungan independen. Kelebihan dari sensor fusion yaitu memberikan perkiraan yang lebih baik dan informasi yang lebih tepat. Sedangkan kelemahannya yaitu sensor ini memerlukan biaya yang tinggi serta membutuhkan prosesor yang cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara. Metode penelitian sistem cerdas berbasis sensor yang berbeda di pertanian adalah menggunakan metode data kuantitatif. Menurut Mailok, metode kuantitatif merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan memfokuskan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder, di mana data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini, sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis dari karya tulis ilmiah yang berupa jurnal. Konfigurasi perangkat keras dari sistem platform penyemprotan secara otomatis sebagai implementasi dari penggunaan teknologi sensor dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, unit penglihatan gambar, yang kedua, unit kontrol listrik, dan yang ketiga, unit penyemprotan. Komponen unit penglihatan terdiri dari komputer papan tunggal Raspberry yang telah dikombinasikan dengan kamera. Kamera gambar yang digunakan dalam platform penyemprotan adalah kamera gambar sederhana yang dipasang pada unit penyemprotan. Kemudian, sinyal komposisi semprotan gambar ditransmisikan ke unit pengontrol semprotan dengan menggunakan chip mikrokontroller tunggal Arduino Mega 2560 yang digunakan sebagai pengontrol semprot. Kontrol ini bertanggung jawab untuk menilai citra tanaman yang ditangkap oleh unit penglihatan citra sebagai penentu posisi titik penyemprotan yang sesuai dengan memulai tahap penyemprotan seperti diagram alir. Next. Nah, untuk diagram alirnya sendiri, Arduino terlebih dahulu mengumpulkan data gambar yang ditangkap oleh gambar dari unit penglihatan gambar. Kemudian menghitung titik optimal melalui komputer papan tunggal Raspberry Pi dan mengirim parameter penyemprotan ke terminal Arduino Uno dan ubah menjadi sinyal untuk komponen listrik untuk operasi penyemprotan. Lalu tunggu sampai selesai penyemprotan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isika. Oke, sistem penyemprotan cerdas berbasis sensor untuk pemberian nutrisi dan pestisida yang dikembangkan dalam penelitian ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan penyemprotan konvensional. Sistem ini tidak hanya mengurangi biaya nutrisi dan biaya pestisida kimia yang berlebihan untuk para petani, tetapi juga mengurangi risiko potensi pencemaran lingkungan karena pengurangan yang signifikan terhadap bahan kimia. Cara ini digunakan untuk mengendalikan pemakaian pestisida seminimum mungkin agar meminimalisir kerusakan lingkungan. Beberapa peneliti telah mengembangkan berbagai jenis sensor seperti sensor inframerah, sensor ultrasonik, LIDAR, dan lain sebagainya, dan menyarankan bahwa penggunaan sensor dapat secara efektif mengkarakterisasi kanopi atau bagian puncak pohon.
Dari berbagai analisis sistem sensorik untuk karakteristik kanopi elektronik menunjukkan bahwa penggunaan sensor inframerah dan ultrasonik adalah sensor yang tepat untuk karakterisasi kanopi pada lahan yang besar. Walaupun sensor inframerah dan ultrasonik termasuk sensor tertua dan yang paling sederhana, namun mampu mengkarakterisasi kanopi dengan baik. Selain itu, pemancar sensor inframerah dan ultrasonik dapat digunakan untuk mengukur jumlah pohon pada area tanah tertentu jika dilengkapi dengan perangkat yang sesuai. Sensor inframerah dan ultrasonik juga dianggap bahwa bentuk sensor ini akan tetap ada seiring dengan pengembangan spray system selanjutnya. Sementara itu, pada sistem mesin vision, mampu menangkap gambar lahan yang besar dalam waktu yang singkat. Namun, jika dihubungkan dengan model area pertanian digital 3D yang dihasilkan komputer, belum dapat menyediakan fungsionalitas yang cukup untuk mencakup lebar, ketinggian, dan jumlah tanaman untuk memperkirakan indeks luas lahan. Sensor lidar mampu memberikan informasi data yang lebih tepat dan komprehensif dibandingkan sensor inframerah. Jika didukung oleh sistem perangkat yang sesuai, sinyal sensor berbasis lidar juga dapat menyediakan perangkat untuk menangkap gambar ruang 3D yang biayanya rendah dibandingkan mesin vision. Semua sensor memberikan informasi yang berguna untuk menentukan faktor penyemprotan, dan semua sensor menunjukkan nilai efisiensi biologis yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yusril. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi kami adalah kesimpulan yang dapat diambil adalah sistem penyemprotan cerdas berbasis sistem sensor ini sangat berguna bagi pertanian. Sistem ini juga memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh penyemprotan konvensional. Sensor yang dipakai dalam penggunaan sistem penyemprotan ini terdiri dari sensor inframerah, sensor ultrasonik, lidar, machine vision, dan sensor fusion. Meskipun sensor tersebut juga memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, mereka sudah memenuhi spesifikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.